Enam kaum yang musnah dari muka bumi. Perjalanan panjang kehidupan manusia di muka bumi menuai beberapa kisah dan cara setiap generasi menjalani atau mengisi peradaban mereka dengan berbagai macam cara. Baik dari cara pemenuhan kebutuhan hidup, cara celebrate sebuah pencapaian, cara bagaimana kebertuhanan, bahkan cara pembangkangan mereka atas adanya Tuhan dan kebenaran, yang berakhir dengan pemusnahan sebuah peradaban. Kehancuran dan musnahnya umat-umat terdahulu banyak dikisahkan dalam beberapa kitab agama samawi seperti Taurat, Zabur, Injil, hingga Al-Quran. Sehingga hal tersebut seyogianya menjadi sebuah peringatan dan contoh terhadap bagaimana menjalani kehidupan yang profan. Mari kita simak inilah 6 kaum yang dimusnahkan dari muka bumi. Kaum Tsamud. Kaum Tsamud hidup pada masa kenabian Nabi Soleh. Peradaban kaum Tsamud merupakan salah satu peradaban Arab kuno. Mereka merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Sehingga hal tersebut membuat kaum Tsamud sombong dan merendahkan kaum yang lain. Gaya hidup kaum Tsamud dihiasi dengan kebebasan seksual, minuman keras, hingga beberapa rentetan kriminalitas yang juga sering terjadi. Sejumlah besar kaum Tsamud bekerja sebagai pengukir dan pemahat bukit. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemui di Gunung Aklab dan hampir seluruh Arab bagian tengah. Riwayat mengenai sejarah kaum Tsamud hanya ditemukan di dalam kitab suci agama Abrahimik dan syair Arab kuno. Berdasarkan temuan arkeologi, tempat tinggal kaum Tsamud terletak di Madain Soleh. Dalam Al-Quran dijelaskan kaum Tsamud merupakan keturunan dari kaum Ad. Sebelum bermukim di bagian utara Jazirah Arab, kaum Tsamud bermukim di wilayah Arab bagian selatan. Kaum Tsamud bermukim di bangunan yang berada di Bukit Cadas. Mereka merupakan keturunan dari Tsamud bin Amid bin Iram. Kemusnahan dan kehancuran kaum Tsamud terjadi setelah mereka menyembelih unta betina yang menjadi mukjizat Nabi Soleh. Lewat petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat, serta batu-batu yang menimpa kepala mereka. Kaum Ad. Kaum Ad hidup pada masa kenabian Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta hidup dengan kaya raya. Mereka memiliki seorang raja bernama Shaddad. Dia menguasai lebih dari 1000 suku Ad, melakukan berbagai penaklukan seperti penaklukan Arab dan Irak dengan kejam, mengusir bangsa Kan'an dari kediaman mereka di Syria, dan penyerangan tanah Mesir. Sebagian sumber menyatakan Shaddad adalah putra dari Ad al-Miltad bin Shakshak bin Wa'il bin Himyar. Keadaan mengenai negeri kaum Ad yang dijelaskan dalam Al-Quran antara lain terdapat bangunan-bangunan yang tinggi dan membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Sebuah negeri yang subur karena memiliki mata air, kebun-kebun, dan banyak hewan ternak. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman dengan pemukiman yang terletak antara Amman dan Hadramaut. Tempat tinggal mereka merupakan kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir. Nama tempatnya ialah Ashishir. Permukiman ini berada pada bagian lembah bernama Muqits. Mereka menyembah berhala sehingga Allah mengutus seorang nabi bernama Hud untuk mengajak mereka kembali beriman kepada Allah. Pengingkaran kaum Ad terhadap kenabian Hud mengakibatkan pemusnahan kaum Ad melalui bencana berupa kekeringan dan angin topan. Kaum Antakya. Sampai saat ini terkait kejelasan di mana letak pemukiman negeri Antakya masih simpang siur. Beberapa ahli tafsir memiliki gambaran berbeda-beda, namun Ibnu Katsir menyebutkan negeri itu bernama Antaki, Antikh. Kota kuno di Syria sekarang bernama Antakya masuk wilayah Turki. Demikian juga menurut Al-Qurtubi, penduduk negeri Ahsyabul Qaryah yang disebut dalam surat Yasin adalah penduduk Antaki. Menurut Shawki Abu Khalil dalam buku Atlas Al-Quran, Antakya dibangun oleh Seleucus I tahun 307 sebelum Masehi sebagai ibu kota kerajaannya setelah Iskandar Al-Makduni Alexander Makedonia. Ibnu Ishaq berdasar informasi yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas, Ka'bul Ahbar, dan Wahab Ibnu Munabbih menyatakan bahwa negeri itu adalah Antakya.
kawasan di bawah kekuasaan seorang raja bernama Antikas, raja penyembah berhala. Oleh sebab itulah Allah mengutus 3 utusan untuk menyeru penduduk Ahsyabul Qaryah ke jalan Allah. Namun utusan tersebut malah dianiaya dan dianggap sebagai pembawa petaka, hingga pada titik akan dibunuhnya 3 utusan tersebut. Namun Habib Al-Najjar membela 3 utusan tersebut. Puncaknya, Habib dirajam sampai meninggal dunia. Saat dirajam, dilempar batu serta diinjak-injak perutnya sampai isi perut Habib keluar dari lubang anusnya dan meninggal dunia. Hingga didatangkan azab lewat malaikat Jibril untuk menghukum mereka. Jibril memegang 2 sisi pintu gerbang negeri tempat tinggal Ahsyabul Qaryah. Kemudian ia melakukan suatu teriakan mengguntur yang menyebabkan seluruh Ahsyabul Qaryah mati tanpa sisa. Ashab al-Sabt. Ashab al-Sabt merupakan kaum Yahudi yang hidup pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir, mereka hidup di negeri Elat, Ailah atau Elia, sebuah desa yang berada di antara Madian dan At-Tur, tidak jauh dari Teluk Aqobah dan pesisir Laut Merah. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah pada hari Sabtu dan harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari, termasuk menangkap ikan. Akan tetapi, mereka berkhianat dan justru tergoda dengan ikan-ikan yang muncul di hari Sabtu. Oleh sebab itulah penduduk negeri tersebut dikutuk Allah menjadi kera karena mereka melanggar larangan agar tidak melakukan pekerjaan apapun selain beribadah di hari Sabtu. Kaum Sodom. Kaum Sodom dan Gomora merupakan kaum yang hidup pada masa kenabian Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom dan Gomora adalah kisah yang tertulis di dalam kitab Kejadian dan Al-Quran. Mereka disebutkan sebagai bagian dari wilayah orang-orang Kan'an, keturunan Ham putra Nuh. Sodom adalah salah satu kumpulan dari 5 kota besar Pentapolis: Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela, yang juga disebut Zoar. Daerah Pentapolis secara kolektif juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan, karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan, di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanaan. Kaum Sodom dan Gomora merupakan kaum yang memiliki kebiasaan melakukan hubungan intim sesama jenis atau yang biasa disebut sebagai homoseksual di era sekarang. Fanatisme terhadap kultur homoseksual membuat kaum tersebut enggan dan tidak mau berhubungan intim dan menikahi wanita. Oleh sebab itulah mereka dibinasakan lewat azab hujan belerang dan api serta ditunggal-balikkan kota-kota dan lembah Yordan serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Kaum Madyan. Kaum Madyan atau Midian merupakan kaum yang hidup pada masa kenabian Nabi Syuaib alaihissalam. Madyan merupakan sebuah tempat geografis yang disebutkan di dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Kristen, Injil, dan Al-Quran. Madyan diyakini terletak di sebelah barat Laut Hijaz di pantai timur dari Teluk Aqobah dan ke arah utara Laut Merah, tempatnya di daerah Al-Bad. Kaum Madyan dikenal penyembah berhala dan suka mengurangi timbangan serta menumpuk harta. Mereka juga bebal dengan peringatan yang diberikan para nabi terdahulu. Kisah Nabi Syuaib ini diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kaum Madyan serupa dengan kaum Samud dalam hal kekufuran dan suka membegal atau merampok. Kaum Madyan yang menolak ajakan Nabi Syuaib untuk beriman kemudian dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, dan mereka mati bergelimpangan di rumah masing-masing seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan mereka dibinasakan lewat gempa yang sangat dahsyat.